Mari Bung, kita masuk, kita lihat ya. Selamat datang di Eurocar Pak. Dengan Pak siapa? Dengan Rizal, yang bisa dibantu? Ya, kita mau Kita melihat-lihat dulu. Mungkin kita bisa merasakan enaknya kalau kita berbicara mengenai kendaraan di tempat seperti kayak begini. Mari kita lihat. Pemirsa Auto Smart TV, selamat datang kembali ke edisi kita kali ini. Kita berada di Ciputra World di showroom Eurocars Group, yaitu pemegang merek BMW M untuk di Indonesia. Jadi ini satu-satunya showroom BMW M yang ada di Surabaya. Iya. Pada kesempatan kali ini, pemirsa, kita ingin membahas mobil yang menurut kami cukup kompak dan kecil, namun namun bertenaga besar. Bertenaga besar. Dibilang mobil sport car juga bukan, namun performanya Pak Seperti sport car. Seperti sport car ya? Ya, 300 horsepower lebih ya. Tapi dia bukan kendaraan yang limited. Tapi Pak, jumlahnya cuma sedikit di sini. Bahkan dengar-dengar cuma ada 6 di Indonesia ya? Benar. Jadi buat teman-teman Auto Smart TV, kita mau infokan juga bahwa BMW M yang mampir ke Indonesia itu satu warna, satu unit. Satu unit, sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Kalau kita pengen yang seperti itu hanya ada di sini. Di sini. Penasaran pengen tahu unitnya seperti apa? Mari kita saksikan yang satu ini. Liquid dust. Headbanger. Bung Oto, ini kita pertama kalinya nyoba salah satu BMW yang menurut kami cukup lumayan memiliki performa yang sangat baik ya untuk di kelas hatchback seperti gini ya. Kalau dari pengendaliannya sendiri, walaupun kita hanya merasakan di sini, namun bagaimana dari steeringnya atau apa kira-kira? Steering feel ini sangat presisi ya. Jadi ini sebenarnya sih mirip sekali dengan yang kita pernah ulas di edisi sebelumnya yang M235i. Betul. Jadi mobil ini memiliki performance yang bisa dibilang sama sebenarnya. Sebenarnya sama. Karena ya? kan memang saudara ya sama yang M235. Tadi kan kita sudah lihat interiornya dari yang sebelumnya, terus kemudian ergonomikalnya, dan kalau dari pengendaliannya sendiri terasa bantingannya nggak kira-kira? Sangat sporty. Sangat sporty. Dan dari saya coba sebentar ini sudah terasa bahwa pengereman itu sangat bertenaga ya. Jadi kita bahkan hanya tekan sedikit itu udah terasa pengeremannya langsung terasa. Jadi memang beda sama mobil-mobil sedan mewah pada umumnya. Ya, apalagi ini tipe M Performance ya. Jadi otomatis suspensi settingannya sudah beda, kemudian remnya, kalipernya sudah beda. Untuk mengimbangi powernya yang juga menurut kami ini beda, dan ini merupakan salah satu mesin powerful 4 silinder yang pernah dibikin oleh BMW. Ya, salah satu yang paling bertenaga ya. Paling bertenaga ya. Suaranya tadi saya dengar juga, merdu sekali. Merdu sekali ya. Merdu itu dalam artian ada suara letupan-letupannya itu menunjukkan bahwa ini bukan unit yang sembarangan. Ya. Bukan main-main. Bukan main-main. Bisa dibuat harian kayak gini nih. Kayak kita bisa ke mall ya. Ke mall nyantai, kita buat pergi sama keluarga happy. Tapi weekend kita nyetir sendirian, wah enak juga. Enak. Bahkan ini bagusnya nih, mobil seperti kayak begini
ketika kita menginginkan performance yang instan seperti mobil sports car itu sangat mumpuni. Tinggal pencet tombolnya. Sport udah langsung berubah jadi buas ya. Ya, jadi mappingan pun berubah, Iya. suspensi berubah. Kan tadi kita bisa ngerasakan ya kalau di mode comfort itu kita lebih nyaman, santai. Jadi itu yang kita bilang mode keluarga lah. Tapi kalau kita mode lagi spirited driving, nah itu kita bisa mungkin di-sport. pemirsa perlu tahu juga dari segi saya sebagai penumpang ini, saya merasa joknya ini sangat, walaupun bentuknya seperti bucket seat, tapi sangat nyaman. Cukup nyaman ya? Nyaman sekali. Iya. Jadi nggak berasa seperti bucket seat. Iya, tidak berasa seperti mobil sport. Ini sangat nyaman, tapi bentuknya memang harus seperti gini, Pak. Ya, jadi ketika kita menjaga badan kita. Nah, supaya tidak geser-geser ya, seperti gitu. Terus kemudian saya lihat ambience lightingnya ini, wah ini kayaknya pertama kali BMW ini punya ambience lighting yang keluar dari aluminium, dari panelnya langsung. Biasanya kan ada di stripe di bawah atau atasnya. Ya, cuma lampu aja ya. Ya, ini benar-benar satu mahakarya menurut saya yang perlu dipertimbangkan dibandingkan merek-merek kompetitor yang lainnya seperti gitu. Ini sangat sudah nyaman. kayak art. Kualitasnya Jadi, kualitasnya luar biasa. desain, screen, semua ambience lighting itu sentuhan-sentuhan kecil tapi yang menurut kita menurut detail kita banget. itu ya penting. Ya, kita berterima kasih sama Eurocars yang mendatangkan mobil seperti gini ya. Jadi sehingga menjadi satu pilihan menarik yang yang layak dipertimbangkan ketika kita ingin mendapatkan mobil harian tapi memiliki performance yang luar biasa ya. Benar. Jadi memang kita kadang kalau terutama saya ya personal, kalau saya dulu menganggap mobil yang M performance itu seperti bukan M yang sebenarnya. Betul. Tapi Berubah setelah saya nyoba. Jadi M performance ini memang kan nggak semua orang itu hardcore driver. Jadi kita ada yang suka daily drive yang santai, yang enjoy. Nah, dengan M performance ini sebenarnya sudah sangat mumpuni. Jadi kita bisa buat sehari-hari buat kita lagi pingin agak ngebut juga daripada yang bener-bener M yang udah hardcore. Ya, itu memang bener-bener yang kita spirited driving buat tiap saat. Buat harian ini juga bisa. Ya. Nah, pemirsa yang penasaran gimana rasanya berada di dalam kokpit M ini, kita mau mencurahkan dengan kata-kata juga ini melebihi ekspektasi, Pak. Nanti mungkin pemirsa bisa datang ke Eurocars yang ada di Ciputrawan. Silakan lihat unitnya langsung, rasakan sensasinya. Mungkin hanya perlu waktu kurang dari 10 detik atau 20 detik untuk memutuskan apakah mobil ini layak dimiliki. Kayak gitu ya, kurang lebih ya. Itulah salah satunya. Jadi menurut kami berdua dari segi quick drive ini sudah menggambarkan ya ciri-ciri mobil yang kecil tapi powerful muscle sekali ya, Pak. Ya. Oke. Dari awal kita start kita udah langsung terasa tenaganya. Ya. Ini layak untuk dipertimbangkan, bahkan kalau bisa dimiliki nggak ada salahnya sebagai mobil kedua, ketiga atau apapun. Tapi ini unit yang ingat sangat-sangat langka dan ini nanti akan kita lihat lagi apa aja kelebihan dari sebuah. Ya, memang pada awalnya saya berpikir bahwa mobil M235 ataupun 135 ini itu lebih ke second car ya kita bilangnya. Jadi artinya kita punya daily driver yang biasa kita pakai, tapi kita juga punya mobil yang ya sedikit lebih fun. Tapi ternyata ini dijadikan first car pun sebenarnya nggak apa-apa. Iya, ini mobil karena sangat nyaman dipakai harian. Iya. Kita nih lama-lama dengan merasakan seperti gini kok nanti agak sulit tidur malam. Ya, biasa terbawa ya. Biasanya teringat lampunya. Teringat lampunya, suaranya. Iya. Tapi nanti yang penasaran dengan mobil ini bisa lihat di deskripsi, bisa hubungi juga. Ya, dan perlu saya infokan sedikit ya, speedometer ini sangat interaktif. Jadi seperti yang kita gunakan sekarang ini, saya langsung bisa ngelihat posisi GPS kita langsung di depan kita. Jadi kalau kita bilang mobil biasanya itu di sini aja kita harus noleh, ini benar-benar langsung di depan kita. Jadi kita nggak perlu memindah pandangan kita dari jalan, langsung tinggal melirik aja. Ya, itu tadi nanti kita akan lihat lagi kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki olehnya. Ya. Ya, pemirsa, penampilan dari sebuah hatchback cantik yang menurut kami ini nggak hanya pantas untuk dilihat, tapi mungkin bisa dimiliki. Dia bukan hanya cantik, tapi performanya juga sangat mumpuni. Nah, kita bisa lihat dari lekukannya, shape-nya ini. Ini adalah salah satu yang menarik dari kita menurut Bung Moge. Menurut Bung Oto apa nih kira-kira nih? Pertama warnanya ya pasti sangat menarik ya. Tapi setelah itu kita bahas
technical sedikit ya. Jadi ini ban dan velg ini speknya mirip sekali sama yang M235. Ya. Itu 225 40 18. Mungkin bisa dilihat ini tampilan velgnya ya. Kalipernya cukup mumpuni, ukuran 18 ini sama. Iya. Mirip seperti kakaknya yang sebelumnya. 235 sebelumnya. Dan kita pada umumnya kita seringkali berpikir sedan Eropa itu biasanya roda depan dan belakang itu berbeda ukuran. Tapi karena ini berpenggerak 4 roda X-Drive, jadi depan dan belakang harus sama. Betul. Yuk kita lihat kapasitas dari bagasinya dulu. Bisa dibuka mungkin. Ini bagasinya kurang lebih ukurannya 312 liter kalau dari spek yang saya baca. Namun kalau misalnya Anda kurang menginginkan yang lebih, menginginkan volume yang lebih, kita bisa angkat ini. Ini ada tambahan, Pak. Ya, karena Ya, mobil ini juga menggunakan run flat tire sehingga nggak diperlukan lagi ban cadangan. ya. Dan satu lagi keunggulan M135i ini dibandingkan kakaknya adalah posisi roofnya yang lebih tinggi. Jadi lebih praktis buat kita yang mau bawa barang-barang berukuran lebih tinggi, misalnya sepeda, kita mau bawa pohon pun muat di dalam sini. Memudahkan kita untuk itu. Ya. Dan konfigurasi seatnya yang 40, 20, 40 ini kita bisa buka untuk menambah kapasitas volume dari bagasi. Ya. Itu dia. Kita lihat ke sisi dalamnya. Mari kita tutup dulu. Mungkin bisa lihat sebentar kualitasnya dalamnya. Dari belakangnya. Bisa dilihat dari belakangnya. Ini saya coba untuk duduk dengan posisi mengemudi yang sudah diatur dengan ketinggian saya yang di antara 170-172 cm. Ini masih menyisakan ruang kaki yang cukup lega. Kemudian headroom yang lebih baik dari versi Grand Coupe M235. Dan ini joknya menurut kami cukup akomodatif hingga 2 orang dewasa yang ada di belakang. Memiliki AC dan juga colokan USB Type-C kanan kiri. Material sangat baik dan mungkin habis ini kita akan melihat bagian depannya karena disitulah tingkat kebahagiaan dimulai di balik kemudi sebuah BMW M135. Ini dia kunci kebahagiaannya. Mungkin bisa di zoom sedikit dan kita akan segera pindah ke depan untuk melihat apa yang ada di depan. Ya, kita sekarang berada di kabin M135i. Seperti yang kita lihat, desain kabin kurang lebih mirip sekali dengan M235 yang kita review di edisi sebelumnya. Jadi juga ada tempat handphone di sini buat charging. Konsol ini juga bisa dibilang sama, cuman yang kemarin kita belum infokan lebih lanjut adalah seatnya. Jadi seat ini dibalut Alcantara dengan cloth di bagian tengah ya, dan semuanya fully elektrik. Jadi kita bisa adjust dengan santai, termasuk lumbar support ini. Jadi ini penting sekali kalau kita lagi kepingin ngebut atau kita bisa milih kita mau dipeluk atau kita mau seat yang lebih luas. Nah, kalau kita bicara setir, sangat mirip juga dengan M235, cuman bedanya ini dibalut full leather. Ukuran diameter nggak terlalu besar, tapi tebal. Jadi ini sangat nyaman buat kita mau nyetir santai maupun agak kenceng dikit. Konsol semua sama, pengoperasian pun juga sangat mudah. Kita bisa langsung melihat navigasi di layar. Dan fitur yang saya paling suka itu ambient lighting, karena itu akan menyesuaikan mood kita. Kapan kita lagi kepingin warna apa, itu kita bisa rubah sesuai yang kita mau. Sunroof juga sama. Nah, kita bisa merasakan sinar matahari langsung. Nyaman sekali teman-teman. Bung, tampilan ganteng nih ada di depan, Bung. Bener, dari Kita depan lihat ini dari grillnya ini sama seperti kakaknya 235i, Ya. namun ini tidak memiliki sistem ventilasi buka tutup. Jadi ini grill yang udah yang terbaru, Ya. yang lebih lebar dari edisi yang sebelumnya. Dan ini nyambung di Ya, tengahnya. dan kita bisa lihat splitter dan air duct-nya ini semua berfungsi ya. Berfungsi, ada fungsinya. Ya, untuk Ini pendingin ada. rem, untuk pasokan udara ke mesin, dan Ada lampunya radarnya yang di cantik. sini. Sangat menarik ya.
Ya, Nah, tapi kita bicara mengenai versi M, biasa monsternya yang perlu kita bahas nih di ya, sini. tetap kita harus isinya apa? Betul, silakan Bung. Nah, ini dia jantung dari jantungnya sebuah kendaraan M Performance. Mobil ini dipersenjatai dengan 306 horsepower, 450 Nm torque. Namun hanya 2000 cc dan 4 silinder, menjadikannya mesin paling powerful milik BMW di kelas 4 silinder yang pernah diproduksi oleh BMW. Ya, dan satu lagi Bung, dengan mesin 4 silinder ini karakternya lebih, kita bilang lebih peppy ya. Jadi mesin ini kalau kita pakai 6 silinder itu lebih ke waktu kita gas itu agak slow. Setelah itu baru bertenaga. Tapi dengan 4 silinder ini lebih loncat, Lebih loncat ya. Ya, tenaganya langsung terasa. Ada ini juga strut bar untuk pengendalian yang lebih sempurna, lebih stabil. Posisi mesin begini ya. Cover pun dibuat cantik dengan aksen-aksen carbon Horizontal, fiber ya. ya. Cukup menarik, gak banyak yang kita bisa ucapkan dari kata-kata. Ya. Ini benar-benar mesin yang compact namun powerful. Bahkan akselerasinya pun yang dihasilkan dari tenaga mesin ini udah main di range mobil-mobil sports car. Benar. Itu dia. Oke. Bung Otto, tadi luar biasa pengalaman kita. Wah. Kita sudah merasakan gimana kendaraan seperti gitu. Jadi yang lalu kita lihat M235 itu hati terpikat dari Iya. tampilan ya. Iya. Tapi karena hari ini kita berkesempatan Iya, untuk mencoba. betul. Nah, semakin terpikat. Nah, ini semakin bahaya ini. Seperti Bahaya. yang kita infokan the ultimate racun. Nah, Ya. this is Bahkan it. untuk orang yang sudah megang kemudinya itu kayaknya susah lepas ya. Tadi saya lihat seperti gitu ya. Iya, iya, betul. Ini merupakan salah satu jawaban dibandingkan dengan merek lainnya, ya ini Mercedes A35 ya. A35 itu adalah saingan yang terdekat ya dengan M135i. Tapi menurut kita ini juga bisa dipandang bukan sebelah mata. Ini termasuk salah satu hot hatchback yang terbaik yang pernah diciptakan oleh BMW, bahkan dibandingkan kompetitor-kompetitor lain. Benar. Kalau Jadi menurut M135i ini sudah dipersenjatai dengan xDrive, ya, yaitu penggerak 4 roda. Walaupun pada prakteknya kita akan lebih banyak menggunakan roda depan, tapi komputer yang akan mengatur kapan kita memerlukan Oke. roda belakang untuk diberi traksi. ada lagi Bung, kalau kita beli BMW di Eurocars Group itu sudah termasuk inclusive service BSI. Ya, Jadi 5 nggak tahun usah ya. khawatir, 5 tahun. Dan Bisa juga diperpanjang itu. bisa diperpanjang. Ya. Ada juga merchandise yang hadir khusus di M Performance Shop. Hanya di M. Ya. Jadi yang merchandise-nya itu nanti kita sebentar lagi kita akan tunjukkan juga. Ya, betul. Itu macam-macam dari peralatan lifestyle seperti kaos, Khusus gantungan M, kunci kurang dan lain lebih. sebagainya. M, payungnya aja Ya. cantik sekali tadi ya. Betul. Bung Otto, kita berada di salah satu tempat yang memiliki koleksi M ini. paling banyak di bidang lifestyle ya. Ini ada apa nih? Seperti kaosnya M Motorsport. Nah, ini kalau kita naik itu kita pakai ini, wah, cocok Atau sekali. kalau mau kerja bisa juga pakai ini ya. Ini Iya. ada M-nya ya. Kenapa M ini menjadi salah satu yang menarik? Karena M itu merupakan the most powerful letter ya, Ya. in the world ya. Jadi huruf paling bertenaga di dunia otomotif ya, salah satunya tuh M. Terus kita bisa lihat juga di sini ada tasnya. Jadi semua aksesoris ini aksesoris official ya, yang hanya memang ada di sini. di sini. Nah. Untuk yang nanti mau lihat, mau ke sini bisa juga langsung saja ke sini. Alamat di deskripsi. Jadi, Betul. Ya, itulah tadi di akhir kata saya Bung Moge ingin sekali lagi mengucapkan bahwa kita berdua di sini harus tetap mengutamakan protokol kesehatan, mengenakan gunakan masker. masker, mencuci jaga jarak. tangan, menjaga jarak. Itulah, Bung, ada kata-kata terakhir buat pemirsa. Bagi kami kesehatan yang utama, namun bagi Anda yang ingin mendapatkan sensasi berkendara, jangan lupa kemana, Bung? Eurocars Group, Ciputra World, showroom M Performance Ada satu-satunya di deskripsi. Surabaya. Ya, itu dia. Sampai ketemu minggu depan di episode yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan like. Dan tetap kita sama-sama terakhir katakan salam Bung Moge. Acara ini dipersembahkan oleh